Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Kalian sadar nggak? Ternyata ada sejumlah orang yang rela melakukan hal nyeleneh, namun untuk kepentingan yang tak terduga. Berikut ini ada beberapa cara yang terlihat konyol untuk hal yang tak terduga. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Ada hal unik terlihat di provinsi Shandong, Cina. Di desa ini, kalian akan sering melihat banyak penduduk yang warawiri naik kendaraan sambil membawa sebuah kantong plastik berukuran cukup besar. Ada yang tahu nggak isi dari kantong plastik itu apa? Percaya atau enggak, tapi kenyataannya plastik besar itu berisikan gas minyak bumi alias LPG. Ya, kalau di Indonesia biasanya menempatkan LPG dalam wadah tabung besi. Tapi di provinsi ini penduduknya lebih sering memakai kantong plastik sebagai wadahnya. Gas LPG tersebut rupanya diambil dari tangki penampungan secara ilegal. Aduh, ini sama aja mencuri dong ya. Namanya juga tempat wisata ya. Wajar sih kalau banyak pedagang kaki lima menjanjakan dagangannya. Tapi anehnya pedagang kaki lima di Cina, tepatnya di desa Qingyuan, terlihat ada pedagang yang hanya menjual plastik kosong berukuran sedang yang terlihat mengembung. Waduh, apaan itu? Pas Mimin kasih tahu faktanya pasti pada ngakak nih. Soalnya pedagang kaki lima ini sedang menjual udara segar di dalam kantong plastik. Iya, jual angin. Maksudnya jual udara. Banyak yang menganggap para turis perkotaan pasti sangat sulit menghirup udara segar karena sudah terkontaminasi dengan polusi. Dibanderol dengan harga Rp20.000 sampai Rp60.000, turis kota bisa menghirup dan juga membawa pulang udara segar dengan plastik ke kota. Aduh, ada-ada aja. Udaranya 100% segar apa enggak tuh? Ntar udara yang lain lagi. Wajarnya kalau kita melihat tanaman atau pepohonan yang tumbuh, banyak sekali serangga yang hinggap. Pemandangan aneh justru terlihat pada tanaman yang tumbuh di salah satu provinsi di Cina. Di sini kalian akan melihat ada banyak makanan menempel di batang pepohonan. Waduh, kok bisa ya? Peristiwa ini terjadi bukan tanpa alasan guys. Rupanya yang menjadi biang keladinya ya penduduk di Cina itu sendiri. Penduduk di sana meyakini jika mereka memberi makan pohon dengan makanan asli seperti nasi, dipercaya pohon tersebut akan tumbuh subur dan akan menghasilkan lebih banyak buah. Aduh pak, daripada ngasih makan ke pohon mending ke Mimin aja nih. Tanggal tua nih butuh asupan. Saat kalian ke Irlandia, jangan heran gak cuma penduduknya aja yang sering memakai pakaian hangat, namun juga hewan ternaknya, salah satunya sejumlah sapi ini. Tuh lihat aja, mulai dari sapi kecil hingga yang besar, rata-rata mengenakan pakaian dan aksesoris rajutan di tubuhnya. Ini sapi mau fashion show atau gimana ya? Emang sih terlihat cukup nyeleneh, tapi seorang peternak sapi perah Irlandia ini sengaja memakaikan hewan ternaknya pakaian hangat agar mereka tetap terlindungi dan hangat pada saat musim dingin. Aduh, sama sapi aja perhatian banget ya. Kok ada orang bawa ikan di jalan raya ya? Ini ikan beneran atau gimana nih? Ada yang tahu nggak? Hampir aja Mimin kira kalau orang ini berhasil dapetin ikan tangkapan yang gede. Tapi kenyataannya ikan yang dibawa sejumlah pria itu merupakan peti mati. Iya, peti mati. Percaya nggak? Di Afrika, tepatnya di negara Ghana, rupanya memiliki budaya yang terbilang sangat unik, di mana mereka akan meletakkan jenazah menggunakan peti mati dalam aneka bentuk dan rupa. Ini disebut peti mati fantasi. Hal itu rupanya menjadi cara keluarga menunjukkan cinta dan kasih sayang terhadap anggota keluarganya yang telah meninggal dunia. Setiap peti menunjukkan kekhasan dari masing-masing jasad yang menggunakannya, baik cara hidup, cita-cita, ataupun pekerjaannya. Ada aja deh usaha yang dilakukan orang-orang Indonesia. Masa mau kirim paket aja nih, nggak sedikit loh yang masang gambar atau tulisan yang aneh-aneh. Mulai dari gambar serem susana sampai kalimat puitis sekaligus gombal. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan loh. Rata-rata yang menerapkan cara ini semata-mata hanya ingin paketan yang dikirim bisa selamat dan aman sampai tujuan.
Ya, biarkanlah penduduk negara berfollower ini kreatif ya. Toh lumayan buat hiburan para kurir yang ngirim paketannya. Mungkin kalian kira peristiwa penculikan anak hanya terjadi di film-film saja. Tapi rupanya di kota-kota besar hal tersebut marak terjadi, salah satunya di Cina. Percaya atau enggak, seorang bocah berusia 13 tahun gagal menjadi korban penculikan meski tangan sekaligus kakinya diikat dan kepalanya dibungkus plastik. Tahu nggak kenapa bocah ini bisa melarikan diri? Karena anak lelaki bernama Yi ini hobi menonton film bertemakan gangster. Seakan sedang berada di dalam adegan favoritnya, bocah ini menerapkan cara yang bisa dilakukan oleh para pemeran filmnya, di mana ia melarikan diri saat penculiknya tidak ada di dekatnya. Ada manfaatnya juga nih nonton film gangster. Nah, itu tadi sejumlah cara konyol yang dilakukan oleh sejumlah manusia. Kalau kalian pernah ngelakuin hal konyol juga nggak buat kepentingan lainnya? Kalau ya, komen di bawah. Mimin mau tahu seberapa konyolnya kalian. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Betapa beruntungnya kita yang masih diberi kehidupan normal dengan sehat dan kondisi tubuh yang lengkap. Berbeda dengan orang-orang ini yang justru harus menjalani hidup tidak seperti orang pada umumnya. Percaya nggak percaya guys, ternyata ada loh seorang pria yang bisa hidup meskipun tidak memiliki jantung. Pria asal Amerika bernama Stan Larkin ini menggunakan sengkardia atau sebuah jantung buatan yang berbentuk ransel. Layaknya jantung, ransel tersebut terhubung pada sistem vaskular dan berfungsi memompa darah ke seluruh tubuhnya. Pria 26 tahun ini didiagnosis dengan kardiomiopati turunan ketika remaja. Kondisi ini bisa membuat jantung terhenti secara tiba-tiba. These two Velcro strap, that's it. But it feels just like it says, freedom. Nggak heran, makanya Stan selalu memakai tasnya tersebut kemanapun dan akan terus memakai tas tersebut sampai akhirnya mendapat transplantasi jantung. Tapi meskipun harus memakai alat bantu yang beratnya 6 kg itu, Stan tetap bisa melakukan aktivitas normal. Bahkan bisa bermain basket loh guys. Seorang anak laki-laki bernama Sean Hervey asal Amerika berhasil mencatat sejarah sebagai anak pertama di dunia dan mendapatkan transplantasi tangan ganda. Awalnya Sean terlahir normal, namun saat umur 2 tahun, kedua tangannya harus diamputasi karena mengalami infeksi. Kemudian, pada usia 8 tahun, bocah ini melakukan operasi selama 10 jam di rumah sakit anak Philadelphia dan dibantu oleh 40 orang tenaga medis untuk melakukan transplantasi tersebut. Menurut tim dokter, salah satu tantangan terbesarnya adalah menghubungkan seluruh pembuluh darah yang kecil yang dapat membuat tangan itu tetap hidup. The surgeons first connect the radius bone together using a metal T-plate. Namun setelah melewati proses tersebut, operasinya berhasil dan Sean pun mulai belajar menggunakan tangannya tersebut. Setelah 2 tahun pasca operasi, Sean sekarang sudah bisa menulis, makan, dan menggunakan pakaian sendiri, bahkan memegang sebuah pemukul. Dokter yang menanganinya pun mengatakan, hasil tes medis menunjukkan otaknya telah menerima anggota badan itu sebagai miliknya. Luar biasa ya guys. Untuk menjadi manusia hidup, tentunya kita perlu ada detak jantung dan denyut nadi ya guys. Tapi seorang model fitness profesional bernama Andrew Jones justru tidak memiliki denyut nadi, namun masih bisa hidup sampai sekarang. Kondisi langka yang dialaminya ini membuatnya harus hidup dengan jantung buatan. An LVAD, which stands for left ventricular assist device. These devices, the 2 batteries and the computer, these are what are powering and controlling the artificial heart to make sure that it's working efficiently and working properly.
Jantung buatan itu harus diisi dayanya sebelum ia mulai beraktivitas. Bahkan saat tidur pun ia harus terhubung dengan alat tersebut. Tapi di balik rasa putus asanya, ia malah menemukan kekuatan baru untuk melakukan kegiatannya, yaitu olahraga di gym. Bahkan berkat jantung buatan itu, kekuatannya pulih lebih cepat dari seharusnya. Dan ia selalu merasa bersyukur dan bangga karena memiliki jantung buatan. Seorang gadis kecil berusia 9 tahun yang bernama Cameron Mott hanya memiliki otak sebelah kiri setelah otak kanannya diangkat karena mengalami kelainan sindrom Rasmussen sejak berusia 3 tahun. Penyakit ini telah menggerogoti sisi kanan dari otaknya. Kondisi ini juga memicu terjadinya epilepsi dan kejang-kejang. Bahkan ia seringkali membenturkan kepalanya ke lantai sehingga ia harus selalu memakai helm untuk melindungi kepalanya. Karena itu akhirnya dokter sepakat untuk mencegah hal tersebut dengan cara mengeluarkan setengah otaknya. The diseased half that we're Challenge removing. was just beginning. After surgery, she needs immediate. Ibunya pun menyatakan bahwa operasi itu adalah satu-satunya pengobatan yang bisa dilakukan untuk membantunya menjadi lebih baik dan meningkatkan kualitas hidupnya. Setelah melakukan operasi, Cameron pun menjadi lebih baik dan bahkan bercita-cita ingin menjadi seorang balerina. Penyakit polio sempat menjadi wabah yang mematikan yang tercatat dalam sejarah. Penyakit ini dapat menyebabkan penderitanya mengalami kesulitan bernapas serta kelumpuhan. Hal ini pun harus dialami oleh pria bernama Paul Alexander asal Texas. Untuk selamat dari wabah polio, pria ini harus menghabiskan masa tuanya selama 65 tahun di dalam mesin iron lung atau mesin logam yang berbentuk tabung. Untuk minum pun, Paul harus menggerakkan lehernya supaya bisa meraih sedotan. Another way of life. But I watched thousands of kids. Polio yang sempat dideritanya membuat paru-paru Paul menjadi rusak. Bahkan ia mengalami kelumpuhan pada tubuhnya mulai dari bagian bawah leher. Namun meskipun mengalami kelumpuhan, hal ini tidak menghentikan Paul untuk mencapai sesuatu.